Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's something alone too. Don't let him know I said that you're not getting free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidin Pelaba, NIM D24040149, kelas E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan isi makalah saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking dan Simulasi Kreatif. Tidak usah lama-lama, langsung saja simak videonya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang model tata ruang dalam kegiatan public speaking di sekolah. Di sini saya juga membahas 3 model tata ruang yang efektif untuk mendukung kegiatan public speaking dan simulasi kreatif di sekolah dasar. Nah, model-model ini dirancang untuk meningkatkan keberanian, keterampilan, komunikasi dan kolaborasi siswa dalam suasana yang nyaman dan partisipatif. Nah, setiap model memiliki keunggulan tersendiri dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan karakter serta kemampuan berbicara di depan umum. Pendekatan ini penting untuk membangun rasa percaya diri sejak dini. Nah, yang pertama adalah model tata ruang melingkar. Model tata ruang melingkar merupakan salah satu pendekatan penataan ruang kelas yang menempatkan guru dan siswa dalam posisi sejajar secara visual dan simbolis. Nah, susunan tempat duduk membentuk lingkaran atau setengah lingkaran, sehingga tidak ada satupun peserta yang berada di belakang atau luar lingkaran. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih horizontal antara guru dan siswa, mengurangi jarak psikologi, serta memudahkan terjadinya komunikasi dua arah yang efektif. Nah, keunggulan utama dari model ini adalah terciptanya suasana yang aman, inklusif, dan suportif dalam formasi lingkaran. Setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk terlihat dan didengar. Ini sangat bermanfaat dalam kegiatan public speaking karena memungkinkan semua peserta saling memandang saat berbicara atau mendengarkan. Konteks ini memperkuat rasa kebersamaan dan saling menghargai, yang penting dalam menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian menyampaikan pendapat di depan orang lain. Nah, model melingkar juga sangat cocok digunakan dalam diskusi tematik dan pembelajaran kooperatif karena formatnya memudahkan pertukaran ide dan kolaborasi kelompok. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya pusat perhatian, melainkan fasilitator yang membimbing alur diskusi. Dengan demikian, siswa menjadi lebih aktif dan mandiri dalam berpikir dan berargumen, serta belajar untuk menyampaikan gagasan secara runtut dan logis. Selain itu, model ini sangat membantu siswa yang sangat cenderung pemalu atau pasif. Posisi duduk yang sejajar dan terbuka membuat mereka merasa lebih diterima dalam kelompok dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Tidak adanya barikade menjadi atau formasi untuk berbaris kaku menjadikan suasana lebih santai namun tetap fokus pada kegiatan belajar. Siswa pemalu seringkali merasa lebih nyaman dalam lingkungan yang tidak terlalu formal ya, dan model melingkar menyediakan ruang tersebut secara optimal. Dari perspektif psikologis dan pedagogis, tata ruang melingkar juga mencerminkan nilai-nilai demokratis dan partisipatif dalam pendidikan. Ini mendukung pengembangan keterampilan sosial seperti mendengarkan secara aktif, menghargai perbedaan pendapat, dan membangun konsensus dalam kelompok. Oleh karena itu, model ini sangat relevan untuk diterapkan di sekolah dasar sebagian dari strategi membentuk karakter dan kemampuan komunikasi sejak dini. Nah, kemudian yang kedua, model tata ruang panggung mini. Model tata ruang panggung mini ini merupakan pendekatan inovatif dalam penataan ruang kelas yang menghadirkan elemen panggung kecil di dalam ruang pembelajaran. Panggung ini dapat berupa area khusus yang sedikit ditinggikan atau diberi penanda visual sebagai pusat perhatian dalam kelas. Tujuan utama dari model ini adalah memberikan pengalaman nyata berbicara di depan umum.
kepada siswa, terutama dalam konteks kegiatan kreatif seperti pembacaan puisi, presentasi kelompok, pementasan drama pendek, atau simulasi peran. Melalui pengalaman langsung tampil di hadapan teman-teman sekelas, siswa dilatih untuk mengelola rasa gugup, memperhatikan postur tubuh, menjaga kontak mata, serta menyampaikan pesan dengan suara dan ekspresi yang jelas. Hal ini sangat bermanfaat dalam membangun motivasi intrinsik, keberanian, dan kepercayaan diri siswa. Mereka belajar tidak hanya untuk berbicara, tetapi juga untuk berkomunikasi, yakni menyampaikan pesan dengan maksud yang jelas, penuh percaya diri, dan mampu menjangkau audiens secara efektif. Panggung mini juga menciptakan ruang aman bagi siswa untuk berlatih mengungkapkan ekspresi diri, baik secara verbal maupun non-verbal, dalam suasana yang terstruktur namun tetap menyenangkan. Siswa mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi gaya komunikasi pribadi mereka dan menyampaikan ide, menyusun argumen, hingga berimprovisasi. Ini penting dalam pengembangan keterampilan komunikasi secara menyeluruh, termasuk dalam aspek afektif seperti pengendalian emosi, empati, dan kemampuan membaca reaksi audiens. Selain itu, model ini juga mendukung pembelajaran yang berbasis proyek dan kolaborasi, di mana siswa mempersiapkan pertunjukan atau presentasi sebagai hasil kerja kelompok. Dalam prosesnya, mereka ini tidak hanya belajar materi pelajaran, tetapi juga mengasah kemampuan bekerja sama, membagi peran, terus merancang strategi penyampaian, serta menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Proses ini sangat penting dalam pembentukan karakter dan soft skill yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Nah, cocok diterapkan di jenjang sekolah dasar. Model tata ruang panggung mini ini memberikan pengalaman belajar yang holistik dan bermakna, dengan menjadikan siswa sebagai pelaku aktif dalam kegiatan public speaking ya. Pendekatan ini tidak hanya menumbuhkan keterampilan komunikasi, tetapi juga membentuk identitas diri, rasa tanggung jawab, dan kesadaran akan pentingnya berbicara dengan tujuan dan makna yang jelas di hadapan publik. Kemudian yang ketiga, model tata ruang zona interaktif untuk pembelajaran kolaboratif. Di model ini juga terbagi 3 zona. Zona yang pertama yaitu zona pembicara. Apa sih yang dimaksud dengan zona pembicara itu? Zona pembicara adalah bagian penting dalam ruang kelas yang dirancang khusus agar siswa bisa berlatih berbicara di depan umum. Di zona ini, siswa tampil di hadapan teman-teman sekelas untuk menyampaikan materi, bercerita, membaca puisi, atau melakukan presentasi kelompok. Kegiatan ini melatih siswa agar lebih berani, percaya diri, dan terbiasa menyampaikan pendapat di depan orang banyak. Latihan berbicara ini, zona ini tidak hanya melatih kata-kata atau isi pembicaraan atau yang dimaksud dengan verbal, tetapi juga melibatkan cara menyampaikan pesan melalui gerak tubuh, mimik, wajah, dan nada suara atau yang dimaksud dengan nonverbal. Siswa belajar untuk berdiri tegak, berbicara dengan suara yang jelas, menatap audiens, dan menggunakan ekspresi yang sesuai. Semua itu sangat penting agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan menarik perhatian pendengar. Keberadaan zona pembicara sangat bermanfaat bagi semua siswa, termasuk mereka yang biasanya pemalu ya. Dengan latihan secara bertahap dan dukungan dari teman-teman serta guru, siswa akan merasa lebih nyaman
dan terbuka untuk tampil di depan umum. Nah, selain itu, kegiatan ini juga mengajarkan siswa untuk menjadi pribadi yang percaya diri, berani mengemukakan pendapat, dan menghargai kesempatan untuk berbicara. Dan kemudian adalah zona diskusi dan observasi. Zona diskusi dan observasi ini merupakan bagian pelengkap dari zona pembicara yang berfungsi untuk mempersiapkan dan mengevaluasi kegiatan public speaking secara menyeluruh. Nah, zona diskusi adalah tempat di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk merancang isi presentasi. Di sini siswa bisa berdiskusi, menulis naskah, membagi tugas, dan menyusun alur penyampaian materi. Dengan berdiskusi itu siswa bisa belajar untuk mendengarkan pendapat orang lain, mengemukakan ide, dan mengambil keputusan bersama. Tentunya ini sangat penting untuk membangun kemampuan berpikir kritis dan kerjasama tim ya. Terus zona observasi itu adalah area tempat di mana siswa lain duduk dan memperhatikan teman yang sedang tampil di zona pembicara. Mereka menjadi penonton aktif yang tidak hanya menyimak tetapi juga mencatat kelebihan dan kekurangan dalam penampilan si pembicara. Setelah itu mereka memberikan umpan balik yang membangun berupa pujian atas hal yang baik dan saran perbaikan secara sopan. Hal ini membuat siswa belajar menjadi pendengar yang baik dan membantu teman-temannya untuk tanpa ada menjatuhkan diri teman-teman lainnya. Dengan adanya pembagian zona ini, proses belajar menjadi lebih lengkap dan menyenangkan. Siswa tidak hanya belajar berbicara tetapi juga mempersiapkan diri sebelum tampil. Intinya mempersiapkan mental ya, dan belajar memberikan serta menerima kritik secara positif. Kemudian kegiatan ini juga menanamkan sikap saling menghargai dan bertanggung jawab, karena setiap siswa akan merasakan bagaimana menjadi pembicara, pendengar, dan penilai secara bergantian. Itu saja yang bisa saya sampaikan.